warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang konjungsi dan disjungsi. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengantar logika. Logika adalah cabang filsafat dan matematika yang mempelajari cara berpikir yang benar, teratur, dan sistematis. Dalam logika, hal yang paling mendasar adalah proposisi atau pernyataan, yaitu kalimat yang bisa ditentukan nilai kebenarannya. Contoh, kalimat proposisi, 2 tambah 2 sama dengan 4, itu benar. Jakarta adalah ibu kota Indonesia, itu benar. 5 adalah bilangan genap, itu salah. Contoh kalimat yang bukan proposisi, siapa namamu? Itu pertanyaan yang tidak bisa dinilai benar atau salah. Semoga kamu sehat. Itu harapan yang tidak bisa dinilai benar atau salah. 2 proposisi bisa digabungkan dengan kata penghubung logika, salah satu konjungsi dan disjungsi. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan apa itu konjungsi. Konjungsi ialah penggabungan 2 proposisi dengan menggunakan kata hubung dan. Konjungsi akan benar apabila kedua proposisi tersebut benar. Apabila salah satunya salah, maka akan salah. Misalnya kita anggap P dan Q sebagai proposisi. Apabila P benar dan Q benar, maka konjungsinya benar. Dan apabila Q salah dan P salah, atau salah satunya salah, maka konjungsi tersebut akan salah. Nah, contoh kalimatnya itu seperti proposisi yang pertama, Ali menulis buku. Proposisi yang kedua, Ali membaca buku. Jika digabung, konjungsinya adalah Ali menulis buku dan Ali membaca buku. Maka konjungsi tersebut benar. Nah, contoh lain misalnya yang salah yaitu proposisi yang pertama, air mendidih pada 100 derajat Celcius. Proposisi yang kedua, 2 tambah 2 sama dengan 5. Apabila digabung menjadi air mendidih pada 100 derajat Celcius dan 2 tambah 2 sama dengan 5. Maka konjungsi tersebut salah dikarenakan proposisinya yang salah satunya salah. Nah, selanjutnya disjungsi. Disjungsi dalam logika adalah proses penggabungan 2 pernyataan atau lebih dengan menggunakan kata penghubung atau yang disimbolkan seperti ini. Nah, jadi jika kita mempunyai 2 pernyataan, maka pernyataan pertama akan disimbolkan sebagai P dan pernyataan kedua akan disimbolkan sebagai Q. Nah, kapan sih disjungsi itu bernilai benar? Nah, disjungsi bernilai benar apabila salah satu dari pernyataan ataupun keduanya itu benar. Contohnya, bayangin deh ibu kalian bilang, besok kita makan nasi goreng atau mie ayam. Maka pernyataan satunya akan menjadi besok kita makan nasi goreng dan pernyataan duanya akan menjadi besok kita makan mie ayam. Nah, benarnya ketika besok ternyata kita makan nasi goreng itu benar, maka pernyataan pertama akan benar. Jika besoknya kita makan mie ayam, maka pernyataan duanya benar. Ataupun bahkan kalau misalnya kita makan keduanya, maka pernyataannya itu benar. Nah, kapan sih salahnya? Salahnya apabila besoknya itu kita tidak makan nasi goreng ataupun mie ayam. Jadi kita misalnya makan bakso. Nah, maka pernyataan 1 dan pernyataan 2 akan bernilai salah yang mengakibatkan disjungsinya menjadi salah. Nah, disjungsi itu memiliki 2 jenis. Yang pertama adalah inclusive or dan exclusive or. Yang inclusive or adalah disjungsi yang memungkinkan bahwa kedua pernyataannya itu benar di saat bersamaan. Contohnya, Budi makan bubur atau ayam. Nah, di situ bisa saja keduanya benar, jadi Budi makan bubur dan ayam secara bersamaan. Lalu yang exclusive or adalah disjungsi yang tidak memungkinkan bahwa kedua pernyataannya benar. Jadi contohnya itu lampu ini menyala merah atau biru. Nah, di situ hanya salah satu saja yang benar karena tidak mungkin dong kalau lampu itu menyala 2 warna sekaligus. Selanjutnya itu ada perbandingan konjungsi dan disjungsi. Ada beberapa aspek dalam perbandingan ini. Yang pertama yaitu kata hubung. Konjungsi menggunakan kata hubung dan, sedangkan disjungsi menggunakan kata hubung atau. Yang kedua yaitu syarat benar. Konjungsi, kedua proposisi wajib benar, sedangkan disjungsi,
cukup salah satu preposisi yang benar. Selanjutnya yaitu ada syarat salah. Konjungsi, salah satu atau keduanya salah, sedangkan disjungsi jika keduanya salah. Sifat logikanya, konjungsi lebih ketat karena kedua proposisi harus benar, sedangkan disjungsi lebih longgar karena cukup salah satu proposisi yang benar. Contoh kalimatnya, konjungsi, syarat lulus yaitu hadir dan nilai lebih dari 60, sedangkan disjungsi cukup memilih salah satu, ST atau kopi. Nah, berikut tabel kebenaran data. Dari tabel tersebut, kita bisa menganalisis contoh kalimat dan soal. Misalnya, contoh kalimat 1, Siti pintar. Contoh kalimat 2, Siti rajin. Dan contoh kalimat ketiga, Siti sopan. Analisislah soal berikut. Yang pertama yaitu A, P dan Q. Dapat kita kerjakan. P disimbolkan dengan B, sedangkan Q disimbolkan dengan S. Maka dapat disimpulkan jawabannya salah, karena konjungsi butuh keduanya benar. Yang kedua, yaitu P or Q. P kita simbolkan dengan B, sedangkan Q disimbolkan dengan S. Maka jawaban B, benar. Karena disjungsi cukup salah satu benar atau keduanya benar. Soal yang ketiga, yaitu dalam kurung P dan R tutup kurung atau Q. Cara pengerjaan yang pertama yaitu yang di dalam kurung atau dan, P dan R, B dan B. Jawaban benar. Lalu B atau S. Jawaban benar. Operator dan dikerjakan lebih dahulu karena prioritas lebih tinggi. Selanjutnya, jika yang di dalam kurung bernilai benar, maka disjungsi telah dikatakan benar, walau nilai Q bernilai salah. Secara bahasa, Siti pintar dan sopan atau Siti rajin. Pernyataan ini benar karena syarat pertama telah terpenuhi. Oke, kita langsung masuk ke kesimpulannya. Jadi kita udah rangkum menjadi 4 poin. Yang pertama adalah dia dikatakan sebagai konjungsi jika proporsi keduanya benar. Dan yang kedua, dia dikatakan sebagai disjungsi jika salah satu proporsinya benar. Dan bisa jadi keduanya benar. Lalu membedakannya bagaimana antara konjungsi dan disjungsi? Nah, cara membedakannya adalah dari kata penghubungnya. Kalau kedua proporsinya benar dan menggunakan kata penghubung "and", maka itu dikatakan sebagai konjungsi. Tapi kalau seandainya dua proporsinya benar dan menggunakan kata penghubung atau "or", maka itu dikatakan disjungsi, teman-teman. Langsung kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu konjungsi dia lebih ketat karena dia menuntut kebenaran ganda, jadi keduanya itu harus benar. Sementara disjungsi lebih longgar karena salah satu benar aja itu sudah dikatakan benar. Langsung masuk poin yang keempat, yaitu adalah biasanya konsep ini digunakan dalam matematika, pemrograman komputer, terus logika digital, gerbang AND atau OR seperti yang kita bahas sekarang, dan di kehidupan sehari-hari. Oke, segitu aja. Sekian penyampaian materi dari kami. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Nggak mau bye-bye. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.